Baik, saya akan menjelaskan materi materi pertama yaitu tahara. Menurut bahasa berasal dari kata tahura yang berarti bersih atau suci dari kotoran, najis dan dosa. Menurut istilah, tahara adalah mensucikan diri dari hadas dan najis dengan cara-cara yang telah ditetapkan syariat seperti wudu, mandi wajib dan tayamum. Yang mana dalam surah Al-Maidah ayat 6 artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Baik, saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu solat. Menurut bahasa, berasal dari kata solat yang berarti doa. Menurut istilah, solat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang mana terdiri dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah solat, tunaikan zakat dan rukunlah beserta orang-orang yang ruku. Itu masuk ke materi yang ketiga, yaitu saum, yang mana puasa. Menurut bahasa berarti menahan diri dari imsak sampai maghrib. Menurut istilah, saum adalah menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari takbir fajar hingga terbenam matahari disertai niat karena Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik, saya akan masuk ke materi yang keempat, yaitu zakat. Menurut bahasa, berasal dari kata zakah yang berarti suci, tumbuh dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai ketentuan syariat, yang mana sudah tertulis dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Baik, saya akan masuk ke materi yang kelima, yaitu wakaf. Menurut bahasa, berasal dari kata waqafa yang berarti menahan atau berhenti. Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa menghabiskan bendanya dan menggunakan untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum sesuai syariat, yang mana sudah tertulis dalam Haji Muslim, yang artinya apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Baik, saya akan masuk materi yang keenam, yaitu haj. Menurut bahasa, berasal dari kata haja yang berarti menuju atau bermaksud ke suatu tempat mulia. Menurut istilah, haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu dan cara tertentu yang telah ditetapkan syariat, yang mana sudah tertulis dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 97, yang mana artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.